Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Ini my second time sharing di sini. Jadi mungkin ada yang belum kenal juga, nama saya Beta. Saya saat ini bekerja sebagai psikolog. Jadi saat ini saya selain bekerja sebagai headhunter di perusahaan, saya juga terima banyak kasus-kasus counseling. Jadi dulu saya S1, S2, S2-nya ngambil psikolog pendidikan. Jadi banyak menangani kasus-kasus untuk anak-anak yang salah jurusan, anak-anak yang tes bakat minat buat sekolah. Selain itu saya juga ambil sertifikasi untuk family therapy. Jadi banyak menangani kasus-kasus keluarga. Jadi menangani kasus-kasus untuk keluarga yang bercerai, keluarga yang KDRT, kasus-kasus rumah tangga gitu ya. Atau untuk anak-anak muda yang untuk persiapan pernikahan, kurang lebih seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya diminta untuk bawain tentang mental health. Kalau bicara soal mental health, ini topik yang menurut saya setiap orang mengalaminya gitu ya. Mulai dari orang-orang yang sudah berusia lanjut, anak-anak muda, anak-anak kecil. Klien saya yang paling kecil itu usia 5 tahun Bapak Ibu. Jadi kebayangnya 5 tahun sudah mengalami struggle dengan kehidupannya. Dia aja pas counseling sama saya tuh masih bawa susu Bapak Ibu. Jadi saya sambil counselingin dia, ayo deh minum susunya gitu ya. Sambil minum susu sambil counseling. Jadi yang namanya mental health, yang namanya gangguan psikologi itu bisa dialami mulai dari anak-anak sampai usia lanjut gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, mau kita sehebat apapun hari ini, kita mau pelayanan sudah 10-20 tahun pun, kita rajin ke gereja pun, itu tidak menjamin mental kita sehat dan baik-baik saja. Saya banyak menangani kasus-kasus pelayan-pelayan Tuhan yang hidupnya juga porak-poranda. Saya baru aja menangani banyak kasus gitu ya. Salah satunya adalah suami istri ini, istrinya yang pelayanan sungguh-sungguh. Bertahun-tahun istrinya pelayanan, tiba-tiba dia kontak saya, dia cerita sama saya tentang kasus keluarganya. Di gereja kelihatan sangat-sangat baik, kelihatan sangat-sangat ceria, sangat-sangat energik gitu ya, karena dia juga dancer, dia juga melayani berbagai hal. Tiba-tiba dia cerita, dia nangis-nangis dan ternyata dia bilang selama ini dia tuh depresi, dia sudah minum banyak obat psikiater tetapi tidak membantu. Lalu dia juga sama suaminya, jadi dia punya suami, singkat cerita dia dokter gitu ya. Dia dokter, dia sharing sama saya tentang kehidupannya. Lalu dia bilang suaminya ini tipikal yang gak mau tahu gitu. Kalau dia curhat suaminya bilang gini, terserah kamu mau curhat sama siapapun juga asal jangan sama saya. Kebayang ya, istrinya capek, mau curhat suaminya bilang gue udah capek seharian kerja. Lu mau curhat lu cerita sama orang lain, jangan cerita sama gue. Akhirnya rumah tangga ini porak-poranda Bapak Ibu. Dia benar dia lakukan seperti yang suaminya lakukan. Suruh lakukan, dia nggak cerita ke suaminya, dia cerita ke teman laki-lakinya yang lain. Akhirnya dia selingkuh, sementara suaminya tidak peduli di rumah, ada laki-laki lain yang peduli dan mengasihi dia di luar sana. Sama laki-laki lain ini, sama selingkuhannya ditungguin kerjanya, makan ditanyain, masalahnya didengerin. Singkat cerita, dia hamil Bapak Ibu sama selingkuhannya. Dia hamil dan dia bilang ke saya, waduh kalau anak ini dilahirin, dia bilang, saya gak kebayang hidup saya yang sudah berantakan menjadi tambah berantakan dan tambah depresi. Daripada saya mati, daripada bunuh diri, gak sanggup jalanin hidup ini, saya memutuskan untuk aborsi. Jadi waktu dia cerita sama saya, kondisinya dia sudah selesai aborsi dan saya baru tahu. Dan dia pelayan Tuhan, dia selingkuh, dia aborsi. Kasus yang kayak gini banyak Bapak Ibu, ini cuma salah satu cerita yang saya ceritain. Jadi Bapak Ibu, kita mau pelayanan bertahun-tahun, kita rajin baca Alkitab. Kalau kita tidak punya hubungan yang intim sama Tuhan, kalau kita tidak punya iman yang kuat, kita itu mudah banget untuk kena yang namanya gangguan mental. Nah kalau baca Alkitab Bapak Ibu, tokoh-tokoh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu banyak sekali orang-orang hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang merasakan mujizat Tuhan, sudah melihat kebaikan Tuhan pun tetap mengalami yang namanya depresi. Elia, dia sudah merasakan mujizat Tuhan,
mengalahkan nabi-nabi Baal. Abis dia rasain mujizat Tuhan, dia depresi Bapak Ibu, dia sampai mau mati. Yeremia juga sama, dia pengen mati Bapak Ibu. Ayub dikasih berkat kelimpahan sama Tuhan, setelah itu semuanya habis, dia sampai gak mau hidup lagi. Jadi saya mau kasih tahu, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang namanya punya masalah, punya pergumulan itu wajar banget. Bahkan anak-anak Tuhan pun tidak kebal dari yang namanya masalah. Anak-anak Tuhan pun bisa mentalnya terganggu. Tapi pertanyaannya hari ini, apakah ketika mengalami setiap pergumulan dan masalah hidup, kita bisa terus bertahan dan terus bertumbuh bahkan menjadi berkat buat orang lain. Hari ini kita mau belajar dari Daud Bapak Ibu. Daud itu sejak kecil ya Bapak Ibu, dia itu mengalami tekanan hidup yang sangat banyak banget. Dia mengalami pergumulan hidup yang sangat berat. Saya ceritain aja ya biar cepat. Mulai dari dia kecil. Waktu dia kecil, dia itu orang tuanya pilih kasih. Tahu dari mana pilih kasih? Waktu anak-anaknya mau diurapin menjadi raja, Daud itu gak diajak Bapak Ibu. Udah kelihatan ya pilih kasihnya. Yang kedua, saya yakin banget orang tuanya gak sayang sama dia. Kalau kita baca Alkitab, Daud itu sejak dia masih muda, dari umur 12 tahun, dia punya satu pekerjaan. Tugasnya adalah menjadi gembala kambing domba. Bapak Ibu pernah baca Alkitab, kambing dombanya ada berapa? 2-3 ekor, bukan 2-3 kompi. Enggak 2-3 kompi, 2-3 ekor. Kebayang ya, di Alkitab bilang gini, waktu Daud mengembalakan kambing dan domba, setiap hari dia harus beresiko menghadapi singa dan beruang di tengah jalan. Bapak Ibu, saya punya anak. Bapak Ibu, saya tidak mungkin meresikokan anak saya untuk dalam kondisi yang berbahaya. Orang tua mana yang tega? Anaknya disuruh gembalain kambing domba, cari rumput, tapi dia beresiko dimakan sama singa dan beruang. Kalau zaman sekarang mah ya, saya bilang nih sebagai psikolog ya, saya punya teman ya untuk kriminolog, itu mah udah namanya pembunuhan berencana Bapak Ibu. Itu mah emang si Daud, mamanya sama bapaknya pengen dia mati. Cuma karena dia dijagain Tuhan, dia berlindung sama Tuhan, sampai hari ini kisahnya Daud ada. Kalau bukan Tuhan yang jaga, itu mah Daud udah mati itu, diterkam. Bayangin Bapak Ibu, secara logika, ada nggak anak umur 12 tahun berantem sama singa dia menang? Berantem sama beruang menang? Itu kalau bukan Tuhan yang bela, mah mati pasti Daud. Jadi saya mau kasih tahu, dari kecil dia mengalami itu. Dia beranjak dewasa, dia ketemu sama yang namanya Saul. Berkali-kali Saul itu pengen bunuh dia, sampai dia itu lari ke goa-goa. Dia pura-pura jadi orang gila. Kenapa? Saking dia stres mau dibunuh sama Saul. Habis itu Tuhan angkat hidupnya Daud, dia jadi raja. Waktu dia jadi raja hidupnya enak Bapak Ibu. Oh, hidupnya banyak masalah Bapak Ibu. Kalau baca di Alkitab, kita buka di Mazmur. Mazmur 42 ayat 4 saya bacakan. Mazmur 42 ayat 4 berkata demikian. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Daud bilang gini, siang malam kerjaan dia sepanjang hidup nangis mulu. Kebayangnya betapa galaunya Daud, gak siang gak malam kerjaannya nangis mulu. Kenapa? Masalahnya banyak Bapak Ibu. Waktu dia diangkat menjadi raja, orang pikir, wah Daud kaya nih, punya kuasa, enak banget. Hidupnya pasti enak, gak ada masalah. Kata siapa? Tahu gak Bapak Ibu, dia punya anak namanya Absalom. Absalom itu dia sayang banget sama Absalom. Tapi tahu gak, dia sebagai nih Bapak Ibu yang udah punya anak, coba bayangin ya. Dia sayang banget sama anaknya, dia lakukan yang terbaik buat Absalom. Dia kasih semua yang terbaik, semua yang bagus. Dia gedein Absalom dengan penuh cinta gitu ya. Absalom udah gede, tahu gak sih Bapak Ibu, dia ajak satu pasukan ya si Absalom. Dia mau bunuh bapaknya sendiri. Bapak Ibu kebayang gak kalau Bapak Ibu punya anak di rumah, Bapak Ibu sayang banget. Terus dia berencana bunuh bapak ibu. Kebayang sakit hatinya seperti apa? Kebayang hancurnya hati Daud seperti apa? Jadi saya mau bilang, hidupnya Daud itu tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Dia punya banyak sekali pergumulan. Tapi yang menarik adalah Alkitab mengatakan gini, ada satu ayat yang bilang gini, Tuhan sendiri yang bilang gini, aku menemukan Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku. Di tengah banyaknya masalah, di tengah banyaknya pergumulan, Daud terus bertahan bahkan bertumbuh dan jadi berkat buat banyak orang. Di tengah masalahnya yang banyak, Tuhan menemukan dia jadi orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Satu kerinduan saya, waktu Tuhan melihat Beta, Tuhan bilang gini, aku menemukan Beta Oktalia orang yang berkenan di hadapanku. Kita rindu gak Bapak Ibu, di tengah banyaknya masalah hidup kita, di tengah hidup kita yang susah, Tuhan menemukan kita orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah perkenanan Tuhan itu lebih dari segalanya dalam hidup kita Bapak Ibu? Saya sering bawa training, counseling, seminar ke anak-anak muda. Saya bilang,
Bapak Ibu setuju gak sih kita gak pernah tahu kita hidup sampai kapan. Kalau kita ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kita loh. Kita hidup sampai hari ini, semua itu karena kebaikannya Tuhan. Saya melihat banyak banget kenalan-kenalan saya, bahkan orang-orang yang saya tahu gitu ya, nggak nyampe umurnya masuk tahun 2025. Saya punya teman seumuran saya, sama-sama psikolog, itu rekan sejawat saya sering share sama dia juga sering share sama kita. Jadi kalau kita punya kasus berat gitu ya, kita sama-sama saling sharing. Saya baru habis sharing sama dia, baru aja saya cerita sama dia kasusnya saya minta pandangan dia. Tiba-tiba saya dapat WA dari handphonenya dia, saya dapat WA. Setelah berpulang ke surga, masih muda Bapak Ibu seumur saya, baik-baik aja, kagak kelihatan ada tanda-tanda penyakit. Tiba-tiba dipanggil Tuhan, saya kaget, saya sambil baca, saya sambil bengong gitu ya. Perasaan baru, pantesan aja WA saya nggak dibalas, terakhir kali lagi discuss nggak, biasanya dia selalu balas, ini nggak dibalas. Saya sampai kaget, kok bisa ya? Bapak Ibu, kalau Tuhan mau panggil kita, kapanpun Tuhan bisa panggil kita. Jadi kalau hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup, itu semua anugerah Tuhan. Di tengah banyaknya masalahnya kita, kalau kita hidup, itu artinya Tuhan masih percayakan sesuatu yang baru buat kita. Masih ada tugas yang harus kita kerjakan di dunia ini. Saya ini abis baru lahiran Bapak Ibu. Rambut saya itu rontok biasa ya baru abis lahiran. Rambut tuh rontok sampai suami saya suka bercanda gini. Ini ya nggak di kamar mandi, di ruang tamu. Itu rambut saya rontok semua tuh. Rame gitu ya. Suami saya bilang ini rambut kamu rontok di mana-mana. Saya suka bercanda gini. Itu kalau Tuhan gak izinin rontok, itu gak akan rontok saya bilang. Bapak Ibu percaya gak? Sehelai rambut kita, kalau dia rontok itu atas seizin Tuhan loh. Jadi saya mau kasih tahu, kalau Bapak Ibu hari ini punya pergumulan, punya masalah, itu semua atas seizin Tuhan. Bukan Tuhan tidak sayang, tapi Tuhan mau menyatakan mujizatnya, anugerahnya buat hidupnya kita. Tapi hari ini yuk Bapak Ibu, kita mau belajar dari Daud. Kenapa Daud itu berkenan di hati Tuhan? Kita buka Mazmur 43 ayat 5 saya bacakan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Di tengah beratnya hidupnya Daud, dia ngomong sama dirinya sendiri gini, hai jiwaku kenapa kamu gelisah? Kenapa kamu tertekan? Kalau bahasa zaman sekarang gini, hai jiwaku kenapa kamu overthinking? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu cemas? Berharap sama Tuhan dong. Hari ini Bapak Ibu, sebesar apapun masalahnya kita, kalau kita mau punya mental yang sehat, kita harus mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Bapak Ibu, setuju gak sih hidup ini berat? Tadi pagi saya cerita, saya itu kerja di bagian rekrutmen headhunter. Saya itu kerjaannya setiap hari sama tim saya, itu screening ratusan CV. Kita itu kerjaannya tuh nyari-nyari orang masukin ke perusahaan-perusahaan. Itu perusahaan-perusahaan besar yang hari ini berdiri, yang kita lihat baik-baik saja, itu banyak sekali yang collab. Terakhir saya kerja di oil and gas, itu dari 6.000 karyawan, cut off karyawan 3.000, kebayang gak tuh 3.000 karyawan langsung jadi pengangguran. Tadi saya bilang, saya habis interview orang, dari gajinya 35 juta, mau ditawar jadi 15 juta. Yang gajinya 10 juta, 15 juta, mau tuh terima UMR, kenapa? Saking susahnya cari kerjaan, itu orang tuh suka kontak saya sampai, Bu Beta tolong dong, ada kerjaan gak? Sampai mohon-mohon kerjaan. Jadi saya mau kasih tahu kondisi ekonomi Indonesia, kehidupan kita tuh sedang tidak baik-baik aja, setuju gak? Cari duit makin susah. Ngegedein anak sampai dia bisa kuliah tuh susah, biayanya gede. Kehidupan moral dunia juga lagi rusak. Saya punya suami kerjanya sebagai sales. Jadi biasa kalau sales itu, mereka tuh kalau untuk dapat klien, mereka tuh sering banget sama kliennya itu traktir untuk main perempuan. Ketika suami saya tidak mau melakukan itu dianggap aneh. Ketika suami saya kerja jujur, bosnya bilang gini, kamu tuh kerjanya bagus. Kamu kerja profesional, cuma kamu kurangnya satu, kamu tuh gak bisa bohong. Jadi saya mau kasih tahu, dunia ini waktu kita melakukan hal yang benar, kita dianggap aneh. Saya sama suami saya, kita pacaran, saya gak pernah ciuman sama suami saya. Jadi saya sama suami saya tuh sepakat ciuman pertama kita itu di altar. Nanti waktu Tuhan berkati itu menjadi first kiss-nya kita. Saya bilang sama suami saya, kita sepakat kita jaga kekudusan. Tahu nggak waktu kita jaga kekudusan, pacaran nggak ciuman, orang ada aja yang bercanda-bercanda ngatain gitu. Suaminya, jangan-jangan calon suaminya nggak sayang kali, kok nggak pernah dicium gitu ya. Jangan-jangan suaminya gay loh, kok nggak punya nafsu buat nyium gitu. Jadi ketika kita lakukan yang benar di dunia ini, kadang menganggap kita jadi aneh. Dan itu menjadi tantangan kita hari-hari ini Bapak Ibu. Ketika kalian kerja di kantor bener, kok gak naik-naik gaji, gak naik jabatan? Mungkin karena kita gak mau melakukan dua pembukuan yang tidak benar di hadapan Tuhan sebagai accounting. Mungkin kita mau kerja yang benar. Mungkin kita gak mau jadi penjilat, makanya kita mungkin dimusuhin. Jadi tantangan banyak. Saya ada yang counseling, jadi dia ini gay Bapak Ibu. Dia gay, dia cerita ke saya, dia tanya,
dia nih mengerti firman Tuhan Bapak Ibu. Dia tanya sama saya karena dia tahu saya Kristen, dia tanya gini, menurut kamu bagaimana pandangan Alkitab dan kekristenan terhadap gay? Apakah berdosa di hadapan Tuhan dan apakah gay bisa masuk surga? Wah pertanyaannya rohani banget, saya pikir nih orang mau bertobat gitu ya. Karena menanyakan dari sisi kekristenan. Saya bilang kalau kamu nanya saya itu biasanya counseling itu lintas agama. Jadi saya nggak langsung menyebutkan tentang Alkitab, Tuhan Yesus, saya konseling secara general. Nah karena anak ini menanyakan dari sisi Alkitab, saya bilang kalau kamu tanya dari sisi Alkitab, Tuhan itu menciptakan Adam and Eve, not Adam and Steve. Yang Tuhan ciptakan Adam dan Hawa gitu ya. Jadi udah jelas laki-laki dan perempuan. Kalau kamu tanya berkenan atau tidak di hadapan Tuhan, jelas tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang menarik dia bilang gini, tapi saya itu pacaran kudus. Saya langsung bingung gitu ya. Gay definisi, saya sampai bilang gini, gay pacaran kudus, definisi pacaran kudus kamu gimana? Gay aja sudah tidak kudus di hadapan Tuhan. Gimana caranya gay pacaran kudus? Terus dia bilang gini, saya itu sama pasangan saya berprinsip tidak akan melakukan hubungan seks sebelum nikah. Jadi kita pacaran kudus. Dan saya yakin kalau kita menikah, kita tetap kayak beribadah di gereja segala macam, saya yakin nanti saya masuk surga. Saya bilang, ya kalau kamu tanya sama saya, kalau pandangan Alkitab saya tidak seperti itu. Tapi kalau kamu bersikeras kamu yakin masuk surga, ya yakinlah dengan keyakinan kamu gitu kan. Nah jadi saya mau kasih tahu, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Moral dunia tuh lagi rusak Bapak Ibu. Kita tuh untuk hidup benar di hadapan Tuhan, kita tuh untuk pegang iman kita itu godaannya banyak banget. Anak-anak muda juga banyak banget. Saya itu menangani kasus-kasus aborsi Bapak Ibu. Tahu nggak anak SMP kelas 2 SMP itu free sex sama om-om Bapak Ibu. Saya pernah ya datang ke satu sekolah, satu anak cerita sama saya free sex sama om-om. Masuk anak kedua, konseling, saya free sex sama om-om. Anak ketiga saya mulai bingung, ini kenapa free sex sama om-om semua nih. Saya free sex sama om-om. Masuk anak keempat, kelima, saya tanya, ini kalian satu kelas? Saya bilang, banyak ya yang free sex sama om-om. Oh iya 90% Kak, dengan yakinnya 90% Kak, kita semua free sex sama om-om. Saya tanya, kalian dapat om-om dari mana? Anak-anak bocil gitu ya. Ketemu saya masih cici gitu manggil. Cici, Kak Beta masih imut-imut gitu. Saya tanya, kalian dapat om-om dari mana? Di kelas kita ada maminya. Ya ampun kebayangnya, kelas 2 SMP dia jadi penyalur temen-temennya. Serusak itu moral dunia ini. Bapak Ibu tahu, mereka itu saya tanya, kamu gak takut hamil? Enggak. Kenapa gak takut? Saya udah tahu kok tempat aborsi di mana. Terus kamu kalau main sama om-om gimana? Itu di hotel-hotel transit. Saya punya listnya, kakak mau nggak? Gitu. Hotel transit tahu ya, hotel yang check in nggak pakai KTP yang cuma jem-jeman. Anak kelas 2 SMP, Bapak Ibu. Saya habis selesai konseling gitu ya. Saya cerita-cerita sama teman saya, satu rekan saya, satu tim, saya bilang gini, itu kalau mama-mamanya dan papa-papanya tahu pingsan nggak ya? Mama papanya pingsan gak tuh kalau tahu anaknya udah pernah aborsi? Ada bapak ibu yang survive gitu ya, abis aborsi ketemu kita konseling, dia ceritanya gini, Kak tahu gak sih Kak, aku aborsi Kak. Itu waktu aborsi, rasanya mau mati, dia bilang rasanya mau mati Kak. Dia bilang sakit banget, dia bilang itu tangan orangnya itu masuk ke dalam narik janin kita. Dia bilang diobok-obok tuh perut kita, pendarahan di mana-mana. Saya tuh ngebayangin nih, saya aja yang lahiran sesar atau pakai anestesia aja tuh sakit abis lahiran. Saya nggak kebayang yang dia nggak pakai anestesi gitu ya, yang main diobok-obok tangannya main masuk, itu banyak bapak ibu yang meninggal. Nah yang cerita ini yang survive ini, yang hidup. Tapi yang mati banyak Bapak Ibu. Jadi saya mau kasih tahu bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Orang tua sedang berjuang mendidik anaknya untuk menjadi takut akan Tuhan. Anak-anak muda sedang berjuang untuk hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Kita semua di tempat ini, siapa sih yang gak butuh duit? Setuju gak sih Bapak Ibu? Secara realistis kita hidup sehari-hari kita butuh uang. Kita semua bekerja, kita semua berjuang untuk mencari uang. Toh hidup itu tidak mudah. That's why kita harus mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Kenapa orang Kristen banyak yang kena gangguan jiwa? Karena hidup seperti tidak punya Tuhan, semuanya dikhawatirin, semua ditakutin. Saya baru aja 2 minggu lalu saya ada sharing di sebuah gereja dan selesai saya sharing ada ibu-ibu salamin saya bilang thank you. Terus dia bilang, Bu Beta tahu nggak? Bener kalau kita itu hidup sama Tuhan, berkat Tuhan tuh selalu ada aja. Dia bilang gini, saya itu tidak pernah menyangka Bu, anak saya itu bisa kuliah di luar negeri. Bahkan sampai sekarang dia hidup di Jepang. Itu semua kalau dipikirin pakai logika duitnya tuh dari mana dia bilang. Nah saya mau kasih tahu Bapak Ibu, waktu kita hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, kita nggak perlu khawatir akan apapun. Burung di udara aja Tuhan pelihara kok, apalagi kita. Nggak usah takut tentang kesehatan kita. Kalau Tuhan mau sembuhin kita, Tuhan sangat punya mujizat buat sembuhin kita. Nggak usah takut
anak-anak kita bisa kuliah atau enggak, doa sama Tuhan, kerja yang terbaik, Tuhan pasti kasih berkat. Gak usah takut akan hidupnya kita. Kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Amin Bapak Ibu. Kuncinya adalah pertanyaannya, apakah benar kita mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya? Banyak orang Kristen bilang gini, Tuhan aku mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya, aku percaya sama Tuhan. Tapi kitanya masih sok pinter, kitanya masih pakai logikanya kita sendiri. Bapak Ibu, jangan batasi kuasa Tuhan yang tidak terbatas dengan pikiran kita yang terbatas. Dari Kejadian sampai Wahyu, hamba-hamba Tuhan yang mengalami mujizat Tuhan, itu adalah hamba-hamba Tuhan yang percaya Tuhan gak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Nuh gak ada angin, gak ada hujan, disuruh bikin bahtera, bikin dia bahtera. Gak pakai nanya apapun sama Tuhan dan mujizat terjadi. Musa bawa bangsa Israel disuruh belah laut. Bapak Ibu coba sekarang jalan-jalan ke Anyar atau ke Bali disuruh belah lautan, percaya enggak? Musa enggak pakai tanya sama Tuhan, kata Tuhan belah lautan, dibelah sama Musa, terbelah dua, mujizat terjadi. Abraham susah punya anak, kata Tuhan suatu hari nanti aku kasih anak, dikasih anak di usia yang tua. Bapak Ibu kalau saya mau sebutin satu-satu banyak Bapak Ibu. Tapi satu hal, poin yang bisa kita tarik adalah mereka semua yang mendapat mujizat Tuhan yang berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Mereka itu yang mengandalkan Tuhan dan percaya sama Tuhan tuh gak setengah-setengah. Sometimes saya ketemu banyak orang counseling, orang Kristen, kenapa ikut Tuhan 20 tahun gak pernah ngerasain mujizat? Karena percaya Tuhannya setengah-setengah. Waktu Tuhan bilang anak kamu kuliah, dia tanya sama Tuhan duitnya dari mana? Gimana caranya? Waktu Tuhan bilang orang tua kamu, anak-anak muda, orang tua kamu nanti dipulihkan Tuhan, keluarga dipulihkan Tuhan. Kamu bakal dapat kerjaan, nanya sama Tuhan caranya gimana? Bapak Ibu dengar baik-baik, waktu kita ikut Tuhan itu akan banyak banget mujizat, banyak banget kemenangan waktu kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Bapak Ibu percaya gak sih waktu kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan itu tidak pernah main-main sama hidupnya kita. Saya selalu bilang sama anak-anak muda yang gak bisa kuliah, yang gak punya uang, yang hidupnya berantakan, yang udah hancur, yang udah keperawanannya hilang. Saya bilang kamu bertobat, kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan tidak pernah main-main sama masa depannya kamu. So Bapak Ibu hari ini yuk biar Tuhan jadi yang utama dan yang terutama dalam hidup kita, amin. Saya cepat aja, poin yang kedua adalah Bapak Ibu, kalau kita mau punya mental health, kita mau punya mental yang sehat, caranya adalah yuk belajar bersyukur sama Tuhan. Di tengah segala pergumulannya Daud, di tengah segala susahnya hidup, Bapak Ibu kalau baca Alkitab, kitab apa sih yang pasalnya paling tebal? Kitab Mazmur Bapak Ibu. Kalau baca kitab Mazmur isinya apa? Ngulang-ngulang. Saya sering banget ya baca Mazmur. Itu isinya tuh ngulang-ngulang doang kayak aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku bersyukur sebab Tuhan itu baik bawasannya sampai selama-lamanya. Isinya begitu-gitu doang Bapak Ibu. Tapi itu menceritakan bagaimana di tengah kesusahan Daud itu bersyukur sama Tuhan. Bapak Ibu kenapa sih Tuhan suruh kita bersyukur? Karena waktu kita bersyukur, kita itu dapat kekuatan yang baru. Secara psikologis dan ilmu kedokteran, waktu kita mengucap syukur, waktu kita bilang Tuhan, thank you ya buat kehidupan yang Tuhan kasih. Terima kasih untuk anakku, untuk orang tuaku, untuk pekerjaanku. Tahu gak Bapak Ibu, secara ilmu kedokteran waktu kita bersyukur, itu ada hormon yang namanya hormon endorfin. Itu mengalir dari tubuh kita. Fungsinya buat apa? Hormon endorfin ini fungsinya untuk melepaskan rasa bahagia. Bikin stamina kita tuh makin kuat. Makanya ada orang-orang yang, Bapak Ibu lihat gak sih ada orang yang ngeluh terus hidupnya. Mati segan, hidup tak mau, hidupnya begitu-gitu aja. Kenapa kerjaannya ngeluh terus setiap hari? Makanya hidupnya gak menjadi lebih baik. So hari ini kalau kita mau hidup kita menjadi lebih baik, kita mau diberkati Tuhan, kita mau punya mental yang sehat yuk. Bersyukur sama Tuhan, amin. Bapak Ibu percayalah, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Jangan pernah membanding-bandingkan hidup kita sama orang lain, amin. Saya tuh miris banget kalau nanganin kasus counseling ya. Banyak orang yang gak puas sama pasangannya, yang gak puas sama anaknya, yang gak puas sama orang tuanya. Bapak Ibu saya kasih tahu, tidak ada orang tua yang sempurna, setuju ya? Tidak ada anak yang sempurna, tidak ada pasangan yang sempurna, tidak ada hidup yang sempurna. Yang perlu kita lakukan adalah kita belajar untuk mengasihi, belajar menerima, belajar bersyukur sama Tuhan. So hari ini Bapak Ibu kita mau jadi orang-orang yang lebih dari pemenang, amin. Di tengah masalah, di tengah susahnya ekonomi, biar walaupun kita susah tapi hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain, amin. Bapak Ibu di dunia ini banyak hal yang kita tuh gak bisa kontrol. Banyak hal di dunia ini tuh di luar kontrolnya kita. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Tapi satu hal yang saya bilang adalah tugas kita itu bukan untuk mengerti semua rencana Tuhan.
Tapi tugas kita adalah untuk terus tetap percaya sama Tuhan apapun kondisinya. Bapak Ibu, waktu saya ikut sama Tuhan, kondisi itu bukan artinya saya tidak punya masalah. Waktu saya ikut Tuhan itu, masalah itu terus ada aja gitu. Ada aja. Tapi satu hal gini, kondisinya mungkin tidak menjadi lebih baik. Tapi yang saya tahu, saya berjalan bersama Tuhan dan saya baik-baik aja sampai hari ini. Saya ikut Tuhan itu, saya pelayanan udah lama. Waktu saya pelayanan udah lama, Bapak Ibu ada aja. Rumah saya dirampok gitu ya. Lagi ibadah, siang hari bayangin lagi ke gereja, rumah dirampok. Itu rampok ngambil barang-barang. Aduh, rumah porak-poranda, dia ngambil kartu kredit, digesek sampai puluhan juta, sampai 80 jutaan. Ada aja gitu ikut Tuhan. Tapi gini, saya buka satu ayat penutup di Filipi 4 ayat 7 bilang gini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini powerful banget Bapak Ibu. Dibilang gini, damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kita akan memelihara kita. Artinya gini, di tengah masalah yang berat yang harusnya kita depresi, Tuhan kasih damai sejahtera. Di tengah masalah yang kita rasanya, Tuhan aku tuh capek hidup, tapi Tuhan kasih kekuatan yang baru. Di tengah kita susah, Tuhan kasih mujizat, Tuhan kasih damai sejahtera yang harusnya kita mungkin belum dapat kerjaan, masalah banyak, tapi kita bisa tidur tenang, kita bisa tidur enak. Itu adalah damai sejahtera yang Tuhan kasih Bapak Ibu. So hari ini yuk Bapak Ibu percayalah, as long as kita ikut sama Tuhan, mujizat itu akan terus ada. Amin Bapak Ibu. Hari ini kalau engkau bergumul sama pekerjaanmu, percaya gak sih? Ngasih kamu kerjaan yang terbaik itu cuma kayak balikin telapak tangannya Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhin kamu, tinggal balikin telapak tangan kok. Kalau Tuhan mau pulihin anak kita, orang tua kita, pasangan kita, oh gampang banget Bapak Ibu. Saya tutup dengan satu kesaksian, tadi pagi saya udah kesaksian. Bapak Ibu, saya ini bukan terlahir dari keluarga Kristen. Saya lahir juga dari keluarga yang biasa-biasa aja. Bahkan keluarga yang susah gitu ya kalau boleh dikatakan. Bapak Ibu, saya itu dulu ya waktu kecil kalau makan itu saya tuh hampir tiap hari pernah dalam satu waktu saya tuh makan mie instan pakai nasi. Bahkan kita nggak mampu untuk beli mie instan. Mie instannya itu sumbangan dari RT Bapak Ibu tahu ya yang nggak ada minyaknya. Saya sama saudara saya kita bertiga kita makan itu hampir setiap hari Bapak Ibu saking nggak punya uangnya. Saya mau kuliah itu nggak punya uang Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya hari ini bisa S2. Saya bisa dipakai sama Tuhan, saya bisa sampai ke luar negeri, saya ke Abu Dhabi mewakili Indonesia sebagai anak muda pertemuan 47 negara dengan anak-anak muda lainnya. Itu kalau bukan Tuhan, kalau bukan mujizat itu nggak bisa Bapak Ibu. Saya yang tadinya mau kuliah itu dibantu sama orang Bapak Ibu. Saya akhirnya bisa kuliah. Saya cerita sedikit, saya pernah cerita waktu itu cuma saya ceritakan sedikit. Saya ini dulu mama papa saya itu setiap hari berantem. Jadi kalau Bapak Ibu melihat keluarga saya dulu bukan keluarga cemara. Mama papa saya tiap hari berantem. Papa saya pulang jam 2, jam 3 pagi. Kalau dia pulang dia berantem sama mama saya setiap kali berantem dia selalu mau bunuh diri. Jadi mama saya berkali-kali bunuh diri itu di depan kita. Pak minum baygon gitu ya. Pakai pisau, dia minum obat tidur 20 butir langsung diminum. Dan itu menimbulkan trauma buat saya. Jadi pernah satu waktu mama saya dan papa saya berantem hebat di rumah. Mama saya minum obat tidur, baru aja dia minum, itu 5 menit dia kolaps. Dia gak sadarkan diri. Waktu itu kondisinya saya itu masih usia, saya kelas 4 SD, cici saya kelas 1 SMP, adik saya yang paling kecil kelas 1 SD. Kebayang ya, 3 bocil bertiga sama satu nenek saya yang sudah tua banget. Waktu berantem, mama saya kolaps. Waktu itu kita nangis, kita bilang gini, "Pah, tolong bawa mama dong ke rumah sakit." Papa saya dengan keyakinan penuh dia bilang gini, "Mama lu kan pengen mati, biarin aja dia mati." Dan papa saya gak mau angkat. Tahu yang dilakukan apa? Cece saya lari nyari taksi. Terus saya nangis sama adik saya yang kecil kelas 1 SD yang dia lakukan waktu dia lihat mama saya udah kritis. Dia ke dapur, dia ambil pisau, dia bilang, "Aku mau mati juga." Kebayang ya waktu itu kondisinya seperti apa. Terus saya itu cuma bisa nangis, minta tolong tetangga. "Om tolongin dong om, angkat mama ke taksi." Kebayang Bapak Ibu 3 bocil, masih kecil, kita rame-rame bawa mama di taksi sama nenek saya yang tua. Kita gak punya uang, kita gak punya apa-apa, kita masukin mama ke UGD. Di situ mama sempat sadar, terus dia ngamuk-ngamuk, dia cabutin semua infusan dan dokternya manggil saya bilang, "Dek, kasih tahu sama mamanya jangan dicabutin, ini mama kamu bisa lewat, ini racunnya udah banyak banget."
Bapak Ibu sampai detik ini, saya itu masih inget persis, saya duduk di depan ruang UGD, mama saya ditindak waktu itu, cece saya itu lagi berusaha nelponin saudara-saudara, saya di depan kayak balkon gitu saya duduk, Bapak Ibu tahu, saya cuma ingat satu lagu gini, harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah. Bapak Ibu tahu nggak? Waktu saya nyanyiin itu, seorang anak 9 tahun itu hidupnya hancur. Sejak hari itu saya benci banget sama papa saya. Saya benci banget sama papa saya. Saya ceritain saya tuh masih sedih Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Akhirnya kita pulang ke rumah. Papa saya nggak mau datang. Kita itu administrasi dibantu sama saudara. Papa saya tuh nggak mau datang Bapak Ibu. Sampai singkat cerita, nyampe di rumah, cece saya yang kelas 1 SMP, dia bersihin rumah, dia masak nasi. Pertama kali masak nasi jadi bubur gitu ya, saya inget banget. Terus kita di rumah nyuci seragam sekolah sama-sama. Saya inget banget waktu saya lagi beresin kamar, saya tuh sambil nangis, saya inget mama saya di rumah sakit. Papa saya tidak bertanggung jawab. Terus saya nangis, cece saya bilang gini, Bet jangan nangis, dia bilang. Gak boleh nangis, dia bilang. Kita harus jadi anak yang pintar, kita harus jadi anak yang sukses. Yang penting sekarang kita belajar yang benar, dia bilang. Nanti kita harus jadi orang yang sukses, kalau kita udah sukses kita kaya. Kita panggil pembunuh bayaran, kita bunuh papa. Bapak Ibu tahu itu bukan main-main. Cece saya sejak kecil, dia selalu berprestasi, dia selalu jadi juara umum. Dia ikut lomba kemana-mana, dia juara 1 Bapak Ibu. Mewakili kecamatan, provinsi, segala macam, dia lomba, dia menang di mana-mana. Adik saya sama, dia juga pintar. Kita punya satu kesepakatan, kita harus jadi orang sukses, kita jadi orang pintar. Kalau gede, kita panggil pembunuh bayaran, kita bunuh si papa. Kita tumbuh dengan rasa sakit hati. Bapak Ibu tahu nggak? Singkat cerita, saya itu diajak ke sekolah minggu. Dan ada satu firman yang bilang, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu tahu nggak sih, keluarga saya kebayangnya porak-poranda kayak gimana. Duit nggak ada, kebahagiaan tidak ada. Semuanya hancur begitu dan saya merasa seorang beta tidak pernah punya masa depan. Sampai singkat cerita Bapak Ibu, saya bertobat, saya terima Yesus. Hari ini kita sekeluarga pelayanan, kita sekeluarga dipulihkan sama Tuhan Bapak Ibu. Kebayangnya keluarga beta yang tadinya kita tuh hidup dalam kesusahan, kita yang keluarganya gak jauh dari kata ideal tapi hari ini dipakai sama Tuhan. Bapak Ibu saya mau kasih tahu satu hal, tidak ada keluarga yang terlalu sulit untuk Tuhan pulihkan. Hari ini apapun keadaan kita, hari ini Tuhan sanggup pulihkan kita, amin. Saya minta waktu perpanjangan 5 menit, saya mau cerita sedikit, tadi pagi saya udah cerita. Saya ini berjuang punya anak Bapak Ibu, saya menikah sudah hampir 7 tahun sama suami saya. Kita susah punya anak. Singkat cerita, saya hamil yang pertama kita bersuka cita, saya keguguran pertama kali di usia 7 minggu. Sedih banget, tapi life must go on. Hidup terus berjalan, saya berjuang punya anak lagi kedua kali, saya hamil, saya keguguran lagi Bapak Ibu. Tapi hidup harus terus berjalan, saya hamil yang ketiga Bapak Ibu. Selama hamil saya itu benar-benar bed rest dari bulan pertama sampai saya ngelahirin, saya pendarahan banyak sekali. Karena rahim saya itu kalau kata orang tuh gak kuat gitu ya Bapak Ibu, jalan sedikit keluar darah. Jadi saya minum obat hormon dikasih dokter tuh banyak sekali. Sampai akhirnya itu saya tuh hampir setiap hari tuh sakit banget kepalanya dan badannya tuh sakit banget. Tapi yang menjadi pengharapan saya adalah nanti setelah 9 bulan saya akan ngelahirin seorang anak. Saya cuma mikir gak apa-apa lah, saya susah sekarang. Ya yang ini kan hamilin anak orang, bukan hamil anak gajah kan, gak 2 tahun gitu hamilnya. Cuma 9 bulan, toh gak apa-apa lah susah-susah nanti punya anak. Singkat cerita Bapak Ibu di usia 7 bulan saya itu kontraksi hebat, saya dibawa ke rumah sakit, saya hampir opnam 2 minggu, saya kritis. Dokter suruh pilih mamanya atau pilih anaknya. Saat itu suami saya bilang pilih mamanya. Kata dokter kalau pilih mamanya ini ibunya harus disesar. Karena kalau gak dilahirin anaknya mamanya meninggal sekarang. Udah gitu singkat cerita suami saya dan dokter bilang yuk kita ke ruang operasi, kita operasi sekarang. Saya nangis-nangis Bapak Ibu. Saya dibawa ke ruang operasi, saya gak mau. Saya nangis, saya bilang gini, saya kalau disuruh pilih ibunya atau anaknya, saya pilih anaknya, saya bilang. Gak apa-apa saya lewat, yang penting anak saya lahir selamat. Saya gak mau karena anak saya baru 7 bulan. Saya bilang gak apa-apa, saya lewat gak apa-apa, saya kasih kamu anak. Saya ngomong sama suami saya. Suami saya bilang gini, kalau kamu sayang gak sama saya? Saya bilang gini, saya sayang banget sama kamu. Terus suami saya bilang gini, kalau kamu sayang sama saya, kamu harus survive di operasi ini.
Karena kalau nggak ada kamu, saya tuh nggak kebayang hidup tuh kayak gimana, dia bilang. Singkat cerita, saya itu akhirnya saya setuju untuk dioperasi Bapak Ibu. Pas dioperasi, saya pendarahan hebat, saya hampir meninggal. Anak saya masuk NICU, masuk NICU itu Bapak Ibu saya tuh pasangan muda yang bukan dari keluarga orang kaya. Kita juga nabung gitu ya. Pas anak saya masuk NICU itu tuh sehari habis tuh bisa 20 juta. Karena anak saya komplikasi. 3 hari sekali saya tuh bayar rumah sakit 50 juta, 50 juta, 50 juta. Saya habis ratusan juta Bapak Ibu. Di hari yang ke-12 saya dikabarin sama dokter, anak saya kritis dan anak saya meninggal. Bapak Ibu tahu nggak? Waktu anak saya meninggal, saya itu ada di titik terendah dalam hidup saya. Saya merasa gini, saya pelayanan. Saya itu menangani kasus-kasus aborsi, kasus-kasus rumah tangga. Saya melihat kok banyak sih orang yang gak mau punya anak dikasih sama Tuhan, diaborsi lagi dibunuh. Bapak Ibu pernah satu hari waktu saya lagi konsultasi sama dokter, lagi berjuang mau program anak. Itu dokternya tuh pakai 2 ruangan kanan kiri dia praktek. Waktu saya lagi mau periksa, dia lagi periksa pasien sebelah. Pembicaranya adalah gini, dok tolong dong saya mau aborsi anak saya. Si dokternya bilang gak mau, anak kamu sehat, saya gak mau aborsi dan itu ilegal. Saya itu sambil ketawa sama suami saya, kita ngomongin hidup miris ya. Dia mau aborsi anaknya, kita lagi berjuang mau punya anak. Jadi waktu anak saya meninggal Bapak Ibu, tabungan kita habis-habisan. Saya itu kena ke jantung, saya naik 15 kilo itu harus nurunin berat badan 15 kilo. Saya kena ke jantung, saya treatment jantung. Mental saya habis-habisan, saya merasa di titik terendah. Saya tuh benar-benar ngerasa di titik terendah dalam hidup saya nggak mau hidup lagi. Saya sempat berapa bulan saya nggak terima kasus counseling, saya berhenti menjadi psikolog sementara waktu gitu ya. Karena psikolognya lagi berjuang hidup waktu itu. Jadi saya bilang saya nggak sanggup gitu. Tapi Bapak Ibu tahu nggak sih, hari ini suatu hari ya setelah anak saya meninggal, Tuhan ngomong ke suami saya, suatu hari nanti saya akan kembali membuka rahim beta dan dia akan melahirkan seorang anak namanya Natalie. Itu yang menjadi kekuatan saya sama suami di masa-masa penantian. Dan hari ini saya punya anak namanya Natalie, Bapak Ibu Saudara. Itu semua anugerah Tuhan. Waktu saya lahirin Natalie, rahim saya itu hampir robek Bapak Ibu. Saya itu hampir beresiko tinggi gitu waktu melahirkan Natalie. Rahim saya juga hampir robek. Saya ngelahirin dedeknya, hari ini saya punya 2 anak, dedeknya namanya Violin. Waktu lahirin Violin saya hampir robek juga rahimnya. Jadi kalau saya punya anak, itu semua karena anugerah Tuhan Bapak Ibu. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Saya itu speech delay Bapak Ibu, saya tuh baru bisa ngomong itu usia 5 tahun. Mama papa saya bawa saya ke dokter dikirain saya tuh bisu tuli. Tapi Bapak Ibu kalau hari ini saya bisa bicara di depan banyak orang. Saya bisa jadi trainer, saya bisa jadi counselor. Itu yang namanya mujizat Tuhan Bapak Ibu. Bukan karena beta yang pintar, beta yang hebat. Tapi karena ada Tuhan yang lebih besar dari masalahnya kita. Hari ini kita mau mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu percayalah, seberat apapun masalah kita hari ini ada Tuhan yang lebih hebat dari masalahnya kita. Keadaannya tidak menjadi lebih baik, tapi kita punya Tuhan yang terus jalan sama kita. Di titik terendah kita, waktu kita nangis sendirian, Tuhan yang melihat setiap bahasa air matanya kita Bapak Ibu. Mungkin kita ngerasa capek banget kerja, kita capek cari uang, kita capek Bapak Ibu mungkin jalanin hidup ini. Tapi dengar baik-baik, ada Tuhan yang pegang tangan kanan kita dan membawa kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan, amin. Yuk Bapak Ibu kalau kita mau punya mental yang sehat, kita mau terus bertumbuh, kita mau terus jadi berkat, yuk andalkan Tuhan dalam segala hal. Dan bersyukur sama Tuhan apapun kondisi kita, kehidupan apapun yang Tuhan kasih itu semua anugerah Tuhan, amin. Ini ada satu lagu. Ini mungkin lagu baru buat Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar sama-sama. Lagu ini lagu yang menemani saya waktu saya rasanya pengen mati. Waktu saya capek banget sama hidup saya, tiap hari saya nyanyiin lagu ini sampai mujizat itu terjadi Bapak Ibu. Kita mau nyanyikan sama-sama lagu ini.